Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang memberikan banyak tanda-tanda kepada kita semua. Simbolisasi dalam Islam begitu banyak dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Salah satu simbol tersebut adalah kurban, yang mana disitulah kita melihat, merasakan betapa besar cintanya Nabi Ibrahim kepada anaknya, yang kemudian cinta tadi disimbolkan dengan seekor domba oleh Allah pada saat Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kurban, tanda cinta, sebagai salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Kurban tanda cinta, bukan sekedar kurban biasa, tapi kurban terbaik yang ingin kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan sesuatu kepada Allah, maka sesungguhnya itu semua akan kembali kepada kita sendiri. Maka ketika kita berkurban sebagai tanda cinta kita, jangan cuma sekedar berkurban biasa. Inilah dia kurban tanda cinta bersama Yayasan Tawaf atau Yayasan Ta'awun Wakaf Indonesia. Kurban terbaik yang akan kita berikan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok negeri ini, di tempat-tempat yang saat ini mungkin masih terkena bencana yang belum tersentuh. Bersama PT Al Kurban Indonesia dan bergandengan dengan Yayasan Ta'awun Wakaf Indonesia, kita akan memberikan kurban tanda cinta terbaik ini di tahun ini. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk berkurban sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita berada di Madrasah Al-Fatih Situdaun, dan seperti yang teman-teman bisa saksikan, di depan kita ada masjid yang saat ini alhamdulillah bisa kita saksikan sudah mulai naik di lantai 2, dan ini Masya Allah berprogres dengan cukup baik. Ketika di bulan Maret lalu kita laporkan bahwasanya progres masjid sudah di lantai 1, dan alhamdulillah sekarang sudah naik di lantai 2, dan atap insya Allah akan diikhtiarkan di akhir Zulqa'dah ini. Semoga Allah mudahkan prosesnya, sudah bisa naik. Dan seperti yang kita ketahui bersama, masjid merupakan sebuah tempat yang terbaik di atas muka bumi ini. Seperti hadis Nabi SAW, khairul biqa'il masajid, sebaik-baik tempat adalah masjid. Dan masjid ini insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa memadai untuk 2000 lebih jamaah. Sebuah nominal atau sebuah kuantiti yang cukup besar, dan terbayang siapa yang ada di dalamnya, orang-orang hebat, orang-orang muslim yang Masya Allah luar biasa, yang mendawamkan Al-Qur'annya dengan luar biasa, itu mengisi keseharian di masjid ini dengan sangat luar biasa bahagia. Dan masjid ini insya Allah diizinkan atau direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita bangun dengan anggaran sekitar 11 miliar. Maka bagi siapapun di antara kaum muslimin yang ingin turut serta dalam proses kebaikan ini, kesempatan untuk itu masih terbuka lebar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki bagi kita untuk terlibat dalam kebaikan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Sore hari ini Allah masih ngasih kita kesehatan, kesempatan hingga kita bisa terhubung secara online. Kita bergabung di majelis ilmu. Kita sebut majelis karena insya Allah kita semua sambil duduk ya. Kami yang ada di sini duduk, teman-teman yang menyimak juga insya Allah sambil duduk. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita semua menuju surga. Amin.
Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya merasakan begitu besar cinta dari Nabi kita. Mudah-mudahan sebagai wujud balas cintanya kita kepada Rasulullah SAW, kita Allah istiqomahkan untuk bisa bersalawat kepadanya, berusaha mempelajari sirah kehidupannya, hingga mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan. Baik teman-teman, sahabat cinta, sore hari ini kita akan sharing-sharing santai. Judul kegiatan kita di sore hari ini unboxing ayat. Tentunya udah hadir bareng kita guru cinta ya, salah satu guru cinta di Akademi Cinta ini, yaitu Ustadz muda Ustadz Herfi Ghulam Faizi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah teman-teman semuanya, insya Allah, kalau kita mau belajar cinta sebagai orang beriman nih, kemana lagi kita belajar kalau bukan kepada Al-Quran, kalau bukan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat juga sahabiat. Jadi langsung aja teman-teman semuanya yang sayang Allah, sebelum nanti kita akan menyerap ilmu dari guru kita, saya akan membacakan firman Allah yang ada dalam Quran surah Yusuf. Kita akan belajar ya dari adegan Nabiullah Yusuf alaihissalam yang ada di surah Yusuf dari ayat 30 sampai dengan 34-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Nah teman-teman semuanya yang disayang Allah, langsung aja apa hikmah yang ada di ayat yang saya baca barusan, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Herfi Ghulam Faizi. Fadhal Ustadz. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat cinta dimanapun berada, Masya Allah, hari ini saya bisa duduk bersama saudara saya Muzammil Hasballah dalam dalam kajian Majelis Cinta pada kesempatan sore hari ini. Dan Masya Allah, ayat-ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Muzammil yang berbicara tentang Yusuf alaihissalam, itulah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Itu yang kita akan bedah, itu yang akan kita kupas kata demi kata yang ada di dalamnya, sehingga kita mendapatkan panduan-panduan, gitu ya, khususnya yang berkaitan dengan rasa. Karena kadang cinta itu, ya, karena terkadang orang itu atas nama cinta nggak mau dipandu. Masya Allah. Gitu ya, orang itu atas nama cinta nggak mau panduan gitu. Nah, kalau kita membaca Quran ternyata panduan-panduan itu ada. Karena topik kita pada kesempatan sore hari ini adalah apa tadi ya, Muzammil? Cinta, cinta melejitkan dan atau memperbudak. Gitu ya, cinta melejitkan atau memperbudak. Di mana hari ini kan juga lagi tren tuh istilah bucin itu ya, budak cinta. Budak cinta ini ya. Maka kita akan bicara itu. Jadi cinta itu di satu sisi adalah obat, kan gitu ya. Di satu sisi cinta itu juga penyakit ya, gitu ya, yang nggak ada obatnya selain menikah ya, Ustaz ya. Selain menikah gitu ya. Makanya cinta yang melejitkan atau cinta yang memperbudak itu tadi sudah pas ketika antum membacakan surat Yusuf itu. Karena dalam penggalan surat Yusuf ayat 30 sampai 34 itu berbicara tentang dua hal itu. Yang pertama tentang seseorang yang diperbudak oleh cintanya, dan yang kedua seseorang yang dia merdeka, kemudian dia melejit dengan cintanya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Teman-teman semuanya, kayaknya gak semua kita bisa bahasa Arab ya. Saya juga pas-pasan nih, kalau guru kita insya Allah langsung paham. Saya bacain ayatnya udah langsung paham. Tapi mungkin kita yang mendengar gak semuanya paham. Jadi biar lebih pas nih membahas ayat-ayat cintanya, saya bacain dulu terjemahannya ya teman-teman. Quran surah Yusuf dari ayat 30 tadi ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya atau pemudanya untuk menundukkan dirinya. Pemudanya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka di sini perempuan-perempuan Mesir ya Ustaz ya, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka tanpa sadar melukai tangan mereka sendiri. Sambil berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Dia, istri Al-Aziz berkata, itulah orang yang menyebabkan kalian mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan aku penjarakan. Dan dia akan menjadi orang yang hina. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentu aku termasuk orang yang bodoh.
Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf alaihissalam dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Maha benar Allah yang maha agung. Masya Allah. Deep banget nih Ustaz. Biar kita lebih ngerasain hikmahnya. Gimana nih Ustaz? Baik, tapi ini sebelum kita kupas tuh ayat-ayat yang luar biasa bicara tentang cinta yang tadi antum baca itu, sepertinya di awal sebagai preambul kita kayaknya perlu sedikit membahas tentang kedudukan cinta dalam syariat kita. Ya, Masya Allah. Gitu ya, karena pembahasan cinta itu hari ini saya melihat ada di persimpangan jalan. Persimpangan jalan itu artinya ada orang yang berbicara cinta gitu ya, tapi atas nama cinta itu dia melakukan hal-hal yang di luar etika, ya, hal-hal yang melanggar dari etika, apalagi dari agama, kan gitu ya. Dan cinta itu sendiri kan Ustaz istilah yang sangat umum sekali ya. Sangat umum sekali. Saya pernah baca buku Rawdatul Muhibbin ya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, betul. Taman Orang-orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu. Ya. Di salah satu bab itu dijelaskan cinta itu orang Arab bisa membahasakannya sampai puluhan kata. Ya. Kalau nggak salah ada 68 ya Ustaz ya. Ya. Ada hub, ada wud gitu, ada syuk, banyak banget. Betul. Ngomong-ngomong cinta dalam Al-Quran sendiri kan ayat-ayat yang menyebutkan secara spesifik kata cinta juga banyak Ustaz ya. Contohnya misalnya di surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni gitu. Atau zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa gitu, al-ayah. Ya. Nah, ada banyak sekali gitu. Jadi perbedaan yang mendasar Ustaz antara kata hub misalnya yang artinya cinta dengan mawaddah atau wuddah, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda, seperti yang ada di Quran surah Ar-Rahman. Ya. Jadi hub ya, dengan wud ya, mahabbah dengan mawaddah sendiri itu sendiri bedanya apa Ustaz? Ya. Baik, Ibnu Qayyim memang dalam kitab tersebut menyampaikan nama-nama cinta. Dan sangat banyak sekali, dan level cinta yang paling tinggi itu adalah ta'alluh. Ta'alluh itu dari kata ilah, ilah itu artinya Tuhan. Oh, Masya Allah. Artinya adalah menuhankan kekasih, gitu ya. Tapi dari sekian banyak nama itu memang ada nama-nama yang dikhususkan untuk cinta kita kepada Allah. Ada yang nama-nama itu sifatnya general, cinta kepada Allah atau cinta kepada sesama, gitu ya. Jadi level paling tinggi cinta itu adalah ta'alluh. Ta'alluh itu pokoknya sudah menuhankan yang dicintai. Kemudian Ibnu Qayyim ngasih catatan bahwa ini hanya terjadi khusus cinta seorang hamba pada Tuhannya. Nah, masing-masing nama itu juga punya karakteristik, ya, punya kondisi yang berbeda-beda tentang cinta itu. Nanti contohnya ada cinta mawaddah seperti yang antum sampaikan tadi, wudun atau mawaddah, gitu ya. Maka mawaddah itu adalah jenis cinta yang sebagian ahli tafsir ketika contohnya menafsirkan surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menyebut cinta antara suami istri itu dengan mawaddah dan mawaddah, gitu ya. Walaupun mawaddah itu ulama tafsir mengatakan al-mawaddah hiyal mahabbah. Mawaddah sama mawaddah itu ya sinonimnya mahabbah. Tapi mawaddah disinonimkan dengan mahabbah itu hanya pendekatan saja. Karena tidak sama plek persis antara mahabbah dengan mawaddah, gitu ya. Kenapa? Karena mawaddah itu punya karakteristik. Apa karakteristiknya? Mawaddah itu adalah, atau wuddun itu adalah cinta yang mana seseorang tidak ingin terjadi musibah ataupun bahaya terhadap orang yang dia cintai. Masya Allah. Gitu ya. Jadi mawaddah itu adalah adalah jenis cinta di mana seseorang itu tidak ridho. Ya, seseorang itu tidak ridho kalau ada bahaya yang menimpa kekasihnya. Dan disinilah Allah hadirkan mawaddah itu ada pada cinta seorang suami pada istri atau istri pada suami. Cinta Allah kepada hamba. Cinta Allah kepada hamba. Masya Allah. Jadi betul kata antum bahwa dan dari sekian banyak nama cinta itu kan yang ternyata Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai asmanya adalah Al-Wadud.
Al-Wadud itu adalah zat yang maha mencintai. Maknanya adalah bahwa Allah itu tidak ingin ada musibah, ada madarat yang mengenai hambanya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah itu berikan kepada hambanya apapun yang bermanfaat untuk hambanya, walaupun itu kadang dirasa tidak menyenangkan bagi hambanya. Masya Allah. Dan antum, kita yang juga sama-sama sudah menikah, terkadang kita kan juga begitu. Ketika istri minta sesuatu lah begitu ya, istri minta sesuatu gitu, kemudian kita mikir ini kayaknya madarat ini kalau saya kasih kan gitu ya. Gitu. Itu bukan berarti kita tidak cinta. Atau suami meminta sesuatu. Antum suka kopi? Aceh? Alhamdulillah. Suka kopi ya? Ngopi sehari berapa kali? Ya, yang jelas pagi lah sebelum memulai aktivitas. Baik. Jadi kalau overdosis juga bisa sakit lambung. Iya, benar. Istri nggak mau nyeduin kopi. Tadi pagi sudah minum, tadi siang sudah minum. Antum contohnya minta kopi untuk kali yang ketiga dalam sehari gitu ya. Kan sama istri nggak diseduhin itu. Iya, betul. Itu bukan berarti istri tidak cinta. Tapi itu justru kualitas cinta istri yang sangat tinggi kepada antum. Oh, Masya Allah. Dan itulah mawaddah. Karena istri antum tidak ingin ada madarat terjadi pada antum. Kita benar banget ya. Itu mawaddah itu begitu. Jadi itu macam-macam tuh cinta itu, namanya memang sangat banyak sekali dan masing-masing nama itu punya karakteristik. Tapi yang kita kenal hari ini kan, kalau kita ini kan ya taunya cinta itu cuma satu gitu loh. Ya, apalagi dalam bahasa kita cinta ya udah cinta doang. Iya, taunya cinta itu cuma satu. Apalagi gini ya, Muzammil, antum belum lagi salah satu nama cinta yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin itu kan namanya adalah syaghaf. Syaghaf. Ya, ada itu, di surah Yusuf tadi ya. Nah, dalam surat Yusuf ayat 30 yang tadi antum baca. Qad syaghafaha hubba. Syaghaf itu adalah jenis cinta yang mana syaghaf itu sebenarnya adalah kalau dalam sastra Arab namanya isti'arah. Isti'arah itu minjem kata. Karena syaghaf itu sebenarnya adalah digunakan untuk menyebut selaput putih yang menutupi hati atau organ dalam tubuh kita. Jadi kalau kita Idul Adha itu menyembelih kambing, menyembelih sapi itu kadang kan kalau kita keluarkan dalemannya itu ada jantungnya, ada selaput dulu ada selaput putih itu. Nah, selaput putih itu namanya syaghaf. Ya, dia menutupi semua anggota bagian organ dalam manusia ataupun hewan, supaya tujuannya adalah supaya ketika gesekan itu nggak sakit. Di antara fungsinya. Jadi secara anatomi tubuh syaghaf itu adalah selaput putih yang menutupi hati. Tapi kemudian dalam sastra Arab namanya isti'arah, dipinjam. Selaput putih yang menutupi hati itu dipinjam untuk menggambarkan orang yang hatinya sudah tertutup dengan cinta. Masya Allah. Qad syaghafaha hubba. Sehingga cinta yang dirasakan oleh Zulaikha, sebagian ulama tafsir berdasarkan beberapa riwayat Israiliyat menyebutkan Imra'atul Aziz atau istrinya Aziz itu adalah Zulaikha, itu sebenarnya sedang terjangkit cinta yang jenisnya adalah syaghaf. Syaghaf itu cinta yang sudah menutupi semua hati. Sehingga sebagian ulama tafsir mengatakan tidak ada yang dia lihat tampan kecuali Yusuf, tidak ada yang indah di matanya kecuali Yusuf, tidak ada yang istimewa dalam hatinya kecuali Yusuf, dan itu adalah syaghaf. Makanya tadi saya menyampaikan antum bacakan ayat ini di awal karena kita sedang berbicara tentang tadi syaghaf itu berarti kalau kita bahasakan dengan bahasa anak-anak muda hari ini ya cinta yang membelenggu. Bucin ya? Bucin tadi itu ya. Jadi bucin itu adalah orang yang memang terkena terkena cinta atau merasakan cinta dengan nama syaghaf. Gitu ya. Sebagai virus lah ya. Sebagai virus. Jadi gitu tuh Ahmad Zamil. Nama-nama cinta ya yang memang jenisnya sangat banyak sekali. Kalau mahabbah dia general. Mahabbah itu bisa bermakna mawaddah, mahabbah itu bisa masuk ke al-ishqu. Al-ishqu itu beda lagi. Ishqu itu adalah kekaguman. Walaupun ishqun itu di bawah syaghaf, tapi ishqun itu saja itu
sudah sangat berbahaya, dan iskun itu sudah bisa memperbudak gitu ya. Al-ishku itu adalah salah satu nama cinta, tapi dia secara dosis itu di bawah syaghaf ya. Syaghaf itu sudah menutup semua hati. Kalau iskun itu dia hanya terkagum-kagum ya, kemudian tertakjub-takjub begitulah kepada orang yang dia kasihi. Jadi begitu kata atau nama-nama cinta dalam Al-Quran. Oh, Masya Allah. Terus kelanjutannya gimana nih Ustaz? Kan kalau tadi kan udah nih cinta yang membelenggu dari istri Al-Aziz atau Zulaikha dalam nama Israiliyat kan, kepada Yusuf kan cinta yang membelenggu. Tapi gimana satu lagi cinta yang kebalikannya itu? Melejitkan. Yang melejitkan gitu. Bisa jadi energi positif, yang bermanfaat, yang justru bukan berbahaya gitu. Itu belum Ustaz, belum dijelasin. Ya, adapun cinta yang melejitkan adalah rasa cinta yang memang dirasakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu mengatakan, Rabbis sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Tuhanku, penjara ini lebih aku cintai daripada ajakan mereka itu. Kan gitu ya. Jadi Nabi Yusuf bukan berarti tidak memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Bahkan kalau antum buka di ayat sebelumnya, di ayat 24 ya. Coba antum baca. Saya bacain dulu ya. Coba. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya' innahu min 'ibadina al-mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf alaihissalam, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf alaihissalam termasuk hamba kami yang terpilih. Ya. Itu ayat yang berbicara tentang Zulaikha yang sudah punya keinginan yang sangat kuat terhadap Yusuf, dan Yusuf yang punya keinginan kepada Zulaikha. Yang kemudian ayat ini kan menghadirkan multi tafsir, gitu ya, multi interpretasi, sehingga para ulama mengkaji ada nggak gitu loh rasa suka pada hati Nabiullah Yusuf kepada Zulaikha itu, kan gitu ya. Maka setidaknya dari sekian banyak pandangan saya ringkas jadi 3 aja itu. Gambarannya begini Mas Muzamil. Yang pertama ada, gitu ya, bahwa Nabi Yusuf pun juga punya kehendak terhadap Zulaikha itu. Nabi Yusuf manusia normal, manusia normal dan seterusnya. Nanti didukung dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di ayat 53 atau 54, wa ma ubari'u nafsi. Aku tidak menganggap diriku itu suci. Inna nafsala ammaratun bisu, karena setiap orang itu kan punya jiwa yang mengajaknya untuk melakukan keburukan-keburukan. Bagi yang menafsirkan bahwa Nabi Yusuf juga punya keinginan, mengatakan bahwa ini adalah kalimat Yusuf. Aku tidak menganggap diriku itu suci, itu adalah kalimat Yusuf. Walaupun nanti para ulama juga mengkaji, itu bukan kalimat Yusuf. Gitu ya. Jadi itu yang pertama, bahwa Nabi Yusuf juga punya keinginan. Pendapat pertama. Pendapat kedua itu Zulaikha itu punya keinginan, tapi Nabi Yusuf hanya punya bersitan. Bersit ya. Yang hanya terbersit saja. Terlintas. Dan lintasan itu kita tidak punya kekuatan untuk menghalau lintasan-lintasan yang lewat di hati kita, karena hati kita nggak ada portalnya. Gitu ya. Jadi antum sholat itu
Allahu Akbar itu kan suka wirawiri itu. Di hati itu kan suka wirawiri, ingat A, ingat B, wirawiri itu tidak ada masalah. Tapi ketika ada satu yang lewat di hati, kemudian kita pantengin, kita pikirin, terus itu ya nggak boleh itu. Gitu ya. Jadi hanya terbersit gitu saja bahwa Zulaikha itu adalah perempuan. Itu. Nah, bersitan itu tidak ada hukumnya dalam syariat. Adapun mengikuti bersitan itu dengan keinginan-keinginan setelahnya, itu baru ada hukumnya dalam syariat. Gitu ya. Jadi orang terbersit gitu saja itu, tapi nggak diikutin gitu. Itu tidak berdosa dalam syariat. Namanya orang melihat lawan jenis, kemudian terbersit satu bersitan yang dia tidak mengikuti bersitan itu, hanya melintas les gitu saja. Maka tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya itu adalah kalau begitu terbersit satu bersitan, dia hentikan bersitan itu, kemudian dia olah menjadi rasa, dia tumbuhkan dan seterusnya sampai jadi keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Gitu ya. Lah ini pendapat yang kedua ini adalah yang dipilih oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Masya Allah. Ya, jadi artinya adalah ada bersitan, tapi bukan keinginan yang menggebu-gebu sebagaimana Zulaikha. Adapun yang ketiga itu kan adalah bicara tentang seni wakaf saja. Mau wakaf di mana? Kan gitu, karena walaqad hammat bihi, di situ kan ada tanda wakaf walaupun sebaiknya harus disambung kan begitu ya. Walaqad hammat bihi, itu artinya adalah koma. Silahkan koma di situ, tapi begitu wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih, itu disambung. Sebagaimana tadi antum bacanya juga menyambung. Iya, tadi saya wakaf sih, karena kan di situ ada wakaf jaiz ya. Kalau di mushaf yang saya pakai ya, di terjemahannya tadi. Kalau di terjemahan saya sambung, tapi ada koma memang. Ada koma di situ. Iya. Jadi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Coba kalau antum baca terputus dan antum baca tersambung, terjemahannya coba Muzammil. Akan beda ya. Ya, coba rasakan teman-teman. Ini yang pertama ya. Yang pertama, ini disambung atau diputus? Ini yang diputus dulu deh. Diputus ya. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Nah, sekarang yang digabung. Ya. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Ya. Jadi artinya adalah tidak ada kehendak dalam hati Nabi Yusuf alaihissalam. Karena sudah ada tanda. Karena laula an ra'a burhana rabbih. Itu seperti kalimat begini. Kalau anjing menggonggong berarti ada pencuri. Kan gitu. Iya. Sehingga adanya pencuri itu ditandai dengan anjing menggonggong. Masalahnya tidak ada anjing menggonggong. Adakah pencuri? Yusuf senang kalau tidak melihat tanda dari Tuhannya. Kalau Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, maka Yusuf senang. Yusuf senang laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda. Masalahnya Nabi Yusuf melihat atau tidak? Melihat tanda. Melihat. Maka ada fenomena senang enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Dinegasikan. Pencuri masuk jika anjing menggonggong. Pencuri masuk kalau anjing menggonggong. Kan begitu ya? Kalau anjing tidak menggonggong, maka tidak ada fenomena pencuri masuk. Ya, karena kalimatnya adalah kalimat bersyarat. Gitu. Itu penafsiran yang ketiga. Tapi kita ambil pertengahan lah, karena Nabi Yusuf juga manusia. Bagi yang pengen kekeh tetap bahwa ada loh bersitan itu dalam hati Nabi Yusuf. Oke, kita ambil pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa memang ada, tapi baru lintasan, bukan keinginan. Dan lintasan itu adalah hal yang memang terjadi setiap saat di dalam hati kita, dan kita tidak punya kuasa untuk menahan, menghentikan, kan gitu ya, memportal hati kita sehingga lintasan-lintasan itu nggak bisa kita itu, gitu ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kan begitu.
mengajarkan doa pada kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini yang ingin saya sampaikan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami perkara yang kami tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Sebagian ulama tafsir mengatakan perkara itu adalah jatuh cinta. Masya Allah. Ya, jadi itu malah tokotalan Nabi. Kita nggak kuasa. Saya mau jatuh cinta ke dia aja daripada dia nggak bisa. Ya, jadi ini untuk teman-teman yang belum menikah ini, yang menyimak obrolan kita pada majelis kita pada kesempatan sore hari ini itu ya. Ketika baca ayat itu antum merasakan gitu loh. Jadi jangan dibayangkan itu memang itu salah satu contoh perkara yang kita tidak punya upaya lah, tidak punya kuasa untuk menghalaunya. Jadi rasakan begitu kita tidak punya, begitu kita contohnya gitu. Ini sekaligus doa bagi orang-orang yang teman-teman yang jadi budak cinta gitu ya, yang diperbudak oleh cinta apa? Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Ini anak ajarin doa antum nih. Ini doa yang sangat familiar ini ya, sering dibaca juga gitu. Antum harus baca itu, supaya antum diberikan kekuatan oleh Allah untuk ya memanage cinta itu ya, dan antum tidak diatur dan dikuasai oleh nafsu itu. Masya Allah. Jadi begitu itu Ahmad Zamil. Dan ya artinya ginilah, kita ambil pendapatnya Ibnu Qayyim bahwa Nabi Yusuf punya lintasan keinginan, kan gitu ya. Tapi kemudian dia bisa mengolah keinginan itu dengan baik sehingga dia bisa selamat dari perbuatan yang merendahkan martabat sebagai seorang manusia, bahkan sebagai seorang calon Nabiullah, kan gitu. Sehingga dia bisa mengolah rasa ingin itu kan mukadimahnya cinta. Dia bisa mengolah rasa cinta itu menjadi sebuah prinsip yang itu membahagiakannya di kemudian hari. Dia mengatakan Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Tuhanku, ya, aku ya pernah ada lintasan pengen, tapi masuk ke penjara ini lebih aku inginkan, lebih aku cintai daripada mengikuti keinginan itu. Ini melejitkan cinta itu gitu ya, melejitkan Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kalau tidak ada fenomena Nabi Yusuf dicintai dan terjebak dalam kondisi begitu, ya, maka Nabi Yusuf tidak masuk penjara dan Nabi Yusuf tidak hadir sebagai orang yang Allah berikan keleluasaan untuk berjalan di muka bumi, terserah kemanapun Nabi Yusuf mau. Masya Allah. Kan begitu. Saya tertarik dengan kata burhan, Ustaz, yang ada di ayat tadi ya, laula arra'a burhana rabbih. Ini burhan itu saya pernah dengar itu kan tanda dari Allah. Ya. Ada seorang ustadz yang menyampaikan bahwa burhan itu seperti Allah hadirkan sosok ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, itu yang jangan lakukan itu gitu. Seperti tanda sinyal. Ini kan berarti seperti energi cintanya seorang ayah kepada anak yang masih tersimpan sampai puluhan tahun dalam waktu yang lama, dan ketika ia dibutuhkan itu hadir gitu dan ada, sehingga menghindarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari sesuatu yang mencelakakan gitu. Salah satu penafsirannya memang seperti itu, burhan. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda kebesaran Allah, gitu ya, maka para ulama mengkaji tanda kebesaran Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu akan apa, gitu ya, itu apa. Maka diantaranya ada dalam kitab Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, pun juga ada dalam kitab Jami'ul Bayan li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, menyampaikan riwayat itu bahwa salah satu di antara ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa tanda kebesaran Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu adalah sosok ayahnya gitu ya, yang sedang duduk di depannya sambil menggigit jarinya. Jadi kayak domblong gitu loh, menunjukkan wajah yang memang memelas gitu ya di depan Nabi Yusuf alaihissalam. Kelihatan melas sekali kamu itu, ya kayak gini lah, kamu itu orang yang dulu sudah hebat, kamu pernah mimpi melihat 11 bintang, bulan, matahari sujud kepadamu,
masa kamu harus jatuh gara-gara gara-gara cinta seperti ini, kan gitu. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam dalam riwayat itu disebutkan duduk sambil menatap Nabi Yusuf sambil menggigit jarinya begini, gitu ya. Masya Allah. Dan di situ menggunakan kata ro'a itu bisa melihat dengan kedua mata, pun juga bisa melihat dengan imajinasi. Beda dengan nazar, nazar, betul. Dan gabungan keduanya basar. Ya? Basar, betul. Dia basar itu bisa berarti basirah, mata hati, juga bisa berarti basar, pandangan mata. Masya Allah. Gitu tuh, Muzamil. Baik, alhamdulillah, masya Allah, nggak kerasa ya, udah 1 jam nih. 1 jam kita ini Membahas ini masih adegan yang ada di surah Yusuf ya. Kita baru bicara hakikat cinta dengan adegan cinta yang ada di surah Yusuf, yaitu cinta yang satu melejitkan ya, yaitu yang dirasakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan yang satu lagi memperbudak, yaitu versi istri Al-Aziz. Dan satu lagi, Ahmad Zamil, kondisi Nabi Yusuf alaihissalam pada hari itu kondisi yang sangat tidak mudah. Ya, tapi dia punya kemampuan untuk memanage perasaannya itu, sehingga dia menjadi pribadi yang luar biasa. Kenapa kondisi Nabi Yusuf tidak mudah? Karena satu, Nabi Yusuf itu ada pada kondisi dia masih muda, Muzamil. Ketika digoda, itu Nabi Yusuf masih muda. Namanya anak muda itu adalah markabus syahwat, kendaraannya syahwat. Gejolaknya luar biasa. Gejolaknya luar biasa, kan gitu ya. Beda lagi kalau orang sudah tua dan digoda, kan gitu ya. Iya. Maka dorongan syahwatnya tidak sekuat anak muda. Yang kedua, Nabi Yusuf itu belum menikah. Sehingga Rasulullah kan pernah menyampaikan gitu, kalau kamu berjalan kemudian melihat wanita, maka segera pulang. Karena di rumah itu ada istrimu yang memiliki apa yang dimiliki oleh wanita yang kamu lihat di jalan nanti itu. Nabi Yusuf itu orang sudah menikah, tapi Nabi Yusuf itu kan belum menikah. Yeah. Sehingga belum ada pengganti gitu loh. Untuk mengurai keinginannya itu. Kan gitu ya. Lalu yang ketiga, Nabi Yusuf itu ada di tempat asing, bukan di kampungnya. Jauh dari keluarganya. Jauh dari keluarga, kan itu lebih, ketika ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, yang keji seperti itu, mungkin dia akan berpikir nama baik keluarganya, akan berpikir tentang masa depannya, tentang harga dirinya, gitu deh. Tapi begitu dia ada di tempat asing, bayangkan Palestina ke Mesir itu sangat jauh sekali itu. Ya, Palestina ke Mesir itu sangat jauh, dan karena ada di tempat asing potensi untuk melakukan itu. Tapi ternyata itu bisa dikuasai. Yang ketiga, yang keempat, Nabi Yusuf itu tampan, punya modal. Iya. Bahkan syatrul hasan, separuh ketampanan Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau Nabi Yusuf nggak tampan gitu, ya apa ya? Ya saya mungkin 1 poin keberanian gitu ya, itu sudah down duluan lah. Cuma kan dia tampan, percaya dirinya ada, tapi ternyata itu dikendalikan. Yang kelima, aman, di tempat yang aman. Yang keenam, pintunya ditutup. Iya. Yang ketujuh, yang ngajak perempuannya, bukan Nabi Yusuf. Ya, kalau yang ngajak laki-laki, maka laki-laki masih akan berpikir bagaimana merayu. Tapi ini masalahnya, Nabi Yusuf sebagai laki-laki posisinya diajak. Artinya satu PR sudah selesai. Ya, satu pekerjaan sudah selesai, tinggal menjalankan. Kenapa? Karena posisinya dirayu. Yang kedelapan, wanita yang merayu Nabi Yusuf itu cantik. Masya Allah, banyak banget ya. Yang kesembilan, wanita yang merayu Nabi Yusuf itu punya kedudukan. Ya, punya kedudukan. Yang ke-10, wanita yang merayu Nabi Yusuf itu berhias. Lihat, Nabi Yusuf sebenarnya punya 10 alasan untuk membenarkan, untuk bisa melakukan itu, tapi itu semua dikendalikan. Sehingga dia bisa mengawal cinta sehatnya, ya, dan dia tidak diperbudak oleh cintanya. Nah, gimana nih anak-anak muda? Kira-kira kalau kita ada di posisi Nabi Yusuf di zaman itu, kita bakal lulus? Punya 10 alasan ya? Ujiannya lulus enggak ya? Iya. Masya Allah. Jadi ujian cinta kita hari ini nggak ada apa-apanya lah kalau dimindingin sama Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi
mudah-mudahan karena ujian kita nggak sedahsyat Nabi Yusuf ya, dan kita pun tools untuk menghadapi ujian-ujian cinta pun tentunya berbeda ya dengan ilmunya para nabi gitu. Makanya sebelum kita dapat ujian cinta nih ya di masa depan nanti ya, macam-macam ya teman-teman yang belum nikah ada ujian cintanya, kami-kami yang udah nikah nanti ada porsi lagi ujian cinta dalam varian yang berbeda. Gimana supaya kita bisa melalui itu semua? Jawabannya hanya dengan mengilmui. Betul Ustaz ya? Betul. Ala ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita mengamalkan. Ini penting nih, termasuk ilmu tentang cinta ini. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tazawwadu qabla an tazudu. Ya. Berbekalah kalian sebelum kalian tasudu. Tasudu itu artinya tatazawwaju. Sebelum kalian menikah. Dan di antara bekalnya adalah kita mengetahuilah manajemen cinta itu bagaimana. Gitu ya. Memahami pasangan itu bagaimana. Masya Allah. Nah, teman-teman semua yang disayang Allah, kajian sharing di sore hari ini sebenarnya ini masih rangkaian dari introduction ya, pengenalan dari program Akademi Cinta yang akan insya Allah dalam waktu dekat dibuka kelasnya bersama guru-guru cinta kita. Ada Ustadz Budi Ansari LC, ada Ustadz Elvin Sasmita, dan juga tentunya Ustadz Herfi Ghulam Faizi. Dan teman-teman jangan lupa ikutin kelasnya biar kita dapat panduannya. Kan al-ilmu qabla qaul wal amal ya. Ilmu itu kan sebelum kita berbicara dan berbuat. Jadi biar kita tahu nih ilmu tentang cinta ya, baik untuk menyegerakan buat teman-teman yang belum nikah ataupun menyegarkan bagi teman-teman yang udah nikah. Nah, jadi jangan lupa teman-teman yang udah gabung di sore hari ini langsung aja daftar juga ke kelas Akademi Cinta. Dan Akademi Cinta ini insya Allah akan mensupport program wakaf pembangunan Madrasah Al-Fatih yang ada di Sutu Daun. Jadi Madrasah Al-Fatih ini sebuah pesantren ya, lingkungan yang akan mengkader, melahirkan generasi Qur'ani insya Allah. Ini kalau saya kan ini masih belajar Qur'an nih. Kalau teman-teman mungkin taunya, wah kalau Bang Muzamil itu udah Qur'ani banget. Nah, teman-teman salah. Justru saya merasa belum Qur'ani banget gitu. Kenapa? Karena urutan belajarnya beda dengan generasi terbaik dulu. Jadi udah belajar ilmu apapun, Qur'annya belakangan, ngafal Qur'annya belakangan, tapi ilmu umumnya udah duluan gitu kan. Makanya hasilnya beda. Impact-nya itu akan beda. Nah, ini Madrasah Al-Fatih ini akan insya Allah dengan izin Allah ya akan melahirkan generasi ahlul Quran yang kurikulumnya nyontoh bagaimana Rasulullah SAW mengkader para sahabatnya, iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Nah, pokoknya teman-teman semuanya yang disayang Allah ikuti Akademi Cinta ini, dan nanti lewat program ini akan ada kontribusi kita, akan ada wakaf kita ya, nanti akan difasilitasin teman-teman untuk berwakaf ya, wakaf dalam bentuk donasi untuk mensupport pembangunan Madrasah Al-Fatih Situ Daun. Dan tentunya kita tahu ya, sedekah jariyah itu yaitu wakaf, pahalanya akan mengalir terus-menerus meskipun kita sudah meninggal, meskipun kita udah di alam kubur ya. Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Jadi ada 3 perkara yang akan terus mengalir pahalanya meskipun kita udah meninggal dunia ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh yang terus mendoakan. Baik, saya rasa cukup segini dulu ya Ustaz ya untuk introduction kita di program Akademi Cinta ini, kajian Cinta 3, unboxing ayat-ayat cinta, dan ikuti terus program-program berikutnya teman-teman, jangan sampai kelewatan. Sayang ya kalau bukan sekarang kita mengilmui cinta, kapan lagi? Soalnya cinta itu fitrah dan semua kita pasti berurusan dengan cinta. Nggak ada yang terlepas dari cinta ya kalau kita ini normal. Makanya ilmu sebelum amal, insya Allah kita belajar bareng-bareng sama para ulama di Akademi Cinta. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah dan yang salah dari kesalahan kami, mudah-mudahan Allah ampuni. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya berada di Madrasah Al-Fatih Situ Daun, dan seperti yang bisa kita saksikan bersama, di sebelah saya saat ini sedang dibangun 2 lokal untuk Sakan Ikhwan. Dari 8 lokal yang akan kita rencanakan di sebelah sini, dan di area sebelah kanan saya juga ini akan diperuntukkan untuk Sakan Ikhwan, di mana 1 lokal tersebut insya Allah akan terdiri dari 4 sakan. 4 sakan ikhwan, 4 sakan ikhwan, 4 sakan ikhwan, kali dengan 8 lokal di tahap pertama ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kami menyebutnya dengan sakan. Ada kaitan dengan sebuah ketenangan. Dan kita yakin bahwa di tempat ini pula, di tempat ketika santri-santri para penghafal Quran ini beristirahat, di situ akan memberikan ketenangan luar biasa pada diri mereka, dan itu insya Allah akan berimbas pada banyak hal kebaikan yang lainnya. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri pula. Dan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan kepada muslimin dimanapun Anda berada, terima kasih atas segala jerih payah yang telah diberikan untuk perkembangan proses Madrasah Al-Fatih Situ Daun di lahan wakaf ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang agung untuk siapapun yang sama-sama bekerja sama dalam proses progres di Madrasah Al-Fatih Situ Daun ini. Dan insya Allah masih terbuka kesempatan yang sangat besar, sangat lebar bagi kita dimanapun berada untuk ikut serta dalam amal kebaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang memberikan banyak tanda-tanda kepada kita semua. Simbolisasi dalam Islam begitu banyak dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Salah satu simbol tersebut adalah kurban, yang mana disitulah kita melihat, merasakan betapa besar cintanya Nabi Ibrahim kepada anaknya, yang kemudian cinta tadi disimbolkan dengan seekor domba oleh Allah pada saat Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kurban, tanda cinta, sebagai salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Kurban tanda cinta. Bukan sekedar kurban biasa, tapi kurban terbaik yang ingin kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan sesuatu kepada Allah, maka sesungguhnya itu semua akan kembali kepada kita sendiri. Maka ketika kita berkurban sebagai tanda cinta kita, jangan cuma sekedar berkurban biasa. Inilah dia kurban tanda cinta bersama Yayasan Tawaf atau Yayasan Ta'awun Wakaf Indonesia. Kurban terbaik yang akan kita berikan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok negeri ini, di tempat-tempat yang saat ini mungkin masih terkena bencana yang belum tersentuh. Bersama PT Kurban Indonesia dan bergandengan dengan Yayasan Ta'awun Wakaf Indonesia, kita akan memberikan kurban tanda cinta terbaik ini di tahun ini. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk berkurban sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.